Nah, jika pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang integral fungsi rasional, di mana kita tahu bahwa fungsi rasional merupakan hasil bagi dua fungsi cukup banyak atau polinom. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana jika penyebutnya itu dapat dijabarkan atau diuraikan menjadi faktor linear yang berbeda atau berlainan. Nah, pada pertemuan ini juga kita masih membahas bagaimana jika penyebutnya itu bisa kita jabarkan menjadi faktor linear. Namun, bagaimana apabila ternyata faktor yang kita faktorkan itu memuat faktor yang berulang. Nah, kita akan bahas di sini. Oke. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum dari masalah integral dari fungsi rasional itu adalah integral dari fungsi dx dibagi g dx dx, di mana f dan g-nya itu merupakan suku banyak atau polinomial. Nah, dimisalkan faktor g sepenuhnya itu merupakan n faktor linear dengan kemungkinan bahwa atau satu atau lebih faktor itu mungkin saja berulang. Nah, secara khusus dimisalkan bahwa faktor AX plus B di sini ini dapat berulang sebanyak N kali gitu ya pada G di X. Nah, maka dekomposisinya atau penjabaran pecahan rasional F di X dibagi G di X itu adalah sebagai A1 kita bagi dengan AX tambah B ditambah A2 kita bagi dengan AX ditambah B pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai AN dibagi dengan AX tambah B dibagi dengan dipangkatkan N. Nah, bagaimana jika ada linearnya, Bu? Nah, kalau linearnya ya tetap berarti tetap harus ada ibarat kata misalnya salah satu linear, berarti di sini A1 linear yang berbeda ya gitu ya. Berarti tetap harus ada satu gitu ya. Nanti akan kita lihat caranya. Nah, supaya lebih paham, kita mulai dari contohnya saja. Kita jabarkan bentuk berikut menjadi pecahan parsial dan kemudian tentukan integral tak tentunya. Nah, tentunya di sini setelah kita jabarkan berarti kita harus mencari nilai A1, A2-nya dulu ya. A1, A2 hingga AN, baru nantinya setelah kita mengetahui nilai A1, A2, AN, baru kita akan memperoleh nilai integral fungsi di X dibagi G di X dx dengan cara menyelesaikannya dengan menggunakan aturan fungsi integran. Nah, kita coba contoh yang pertama, integral dari X dibagi X min 3 kuadrat. Integral dari X dibagi dengan X min 3 kuadrat. Nah, ini sendiri akan kita jabarkan dengan cara tadi kita ingat bahwa X per X min 3 kuadrat ini sendiri itu dapat kita jabarkan menjadi A1 per X min 3 pangkat 1 ditambah A2 dibagi X min 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, baru kita cari nilai A1 dan A2-nya dengan cara kita samakan penyebutnya. Di sini X min 3, X per X min 3 kuadrat sama dengan ini supaya sama penyebutnya berarti yang A1-nya harus kita kali X min 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti supaya fungsi rasional yang kiri sama dengan fungsi rasional yang kanan, berarti pembilangnya harus sama. Dalam artian X harus sama dengan A1 dikali X min 3 ditambah A2. Ini sendiri ekuivalen dan mengatakan X itu sama dengan A1X dikurang 3A1 ditambah A2. Nah, kita perhatikan di sini bahwa yang memuat X itu hanya A1. Berarti A1-nya itu sama dengan, di depan X ini adalah 1. Berarti A1-nya sama dengan 1. Dan min 3A1 ditambah A2 ini sebagai konstanta. Dan kita perhatikan di kiri tidak ada konstanta.
Berarti min 3A1 tambah A2-nya itu harus sama dengan 0. Karena A1-nya tadi adalah 1, berarti min 3 kali 1 tambah A2 itu sama dengan 0. Dalam artian min 3 kali 1 adalah min 3, berarti A2-nya sama dengan 3. Nah, sampai sini berarti kita integralkan langsung. Berarti integral dari X per X min 3 kuadrat dx itu sama dengan integral dari A1 tadi adalah 1 dibagi X min 3 dx ditambah integral dari A2. A2-nya tadi adalah 3 dibagi X min 3 kuadrat dx. Nah, ini supaya kalian tidak susah, misalkan saja. Sebenarnya bisa langsung seperti biasa ya. Misalkan U-nya sama dengan X-3. Berarti kita turunkan U, DU, X-3 kita turunkan adalah DX. Langsung saja X per X-3 kuadrat. Berarti DX sama dengan integral DX-nya tadi adalah DU per U ditambah integral 3-nya boleh kita keluarkan dari integral. DX-nya tadi adalah DU per U pangkat 2. Ini sendiri sama dengan U pangkat min 2 ya. Berarti ini integralnya adalah ln U ditambah 3 per ini min. Karena ini sama saja dengan integral U pangkat min 2 DU. Berarti sama aja dengan ln U ditambah 3 dibagi min 2 tambah 1. U pangkat min 2 tambah 1 plus J. Nah, tapi ingat soalnya itu bukan dalam U. Berarti kita kembalikan ke dalam X min 3. Berarti di sini ln X min 3 ditambah 3 bagi min 2 tambah 1 adalah min 1. Berarti min 3 U-nya tadi adalah X min 3 pangkat min 1 ditambah C. Atau ekuivalen atau sama dengan kita katakan ln X min 3 dikurang 3 per X min 3 pangkat 1 plus C. Selesai. Yang A. Nah, selanjutnya kita coba soal yang B. Di mana soal yang B meminta untuk mengintegralkan 3x kuadrat min 8x plus 13 dibagi x plus 3 x min 1 kuadrat dx. Nah, kita coba selesaikan di sini. Integral 3x kuadrat min 8x plus 13 dibagi x plus 3 dikali x min 1 kuadrat. Nah, kita akan menjabarkannya. Kita tahu bahwa 3x kuadrat min 8x plus 13 dibagi x plus 3 x min 1 kuadrat ini itu dapat kita jabarkan menjadi A1 kita bagi dengan x plus 3 baru ditambah A2. Ini kan x plus 3-nya sudah berarti ini ya. Dibagi x min 1 pangkat 1 ditambah A3 dibagi x min 1 pangkat 2. Nah, sampai sini baru kita samakan penyebutnya. Kita akan mencoba untuk mencari nilai A1 dan A2 dan A3. Berarti di sini 3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 dikali x min 1 kuadrat sama dengan sudah x plus 3 berarti tinggal kita kalikan dengan x min 1 kuadrat. Ditambah yang ini sudah x min 1 berarti kita kalikan dengan x min 1 supaya x min 1 kuadrat dikali dengan x plus 3 gitu ya. Berarti di sini juga dikali x min 1 x plus 3. Dan A3-nya kita kalikan dengan x plus 3. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini sudah sama nih. Udah ekuivalen ya penyebutnya. Berarti supaya sama, pembilangnya juga harus sama. 3x kuadrat min 8x plus 13 itu harus sama dengan yang sini. A1 dikali x min 1 kuadrat itu adalah x kuadrat min 2x plus 1 ditambah A2 dikali x min 1 x plus 3 itu adalah x kuadrat plus 2x min 3 ya. Ditambah A3 dikali x plus 3. Langsung saja ekuivalen yang mengatakan 3x kuadrat min 8x plus 13
Kita kalikan ke dalam A1X kuadrat min 2A1X plus A1 ditambah A2X kuadrat plus 2A2X min 3A2 ditambah A3X plus 3A3. Ekuivalen dan mengatakan 3X kuadrat min 8X plus 13. Nah, yang ini kita kelompokkan yang X kuadrat dengan X kuadrat. Pertama, A1 X kuadrat ditambah A2 X kuadrat habis, baru yang X dengan X. Min 2 A1 baru ditambah 2A2 baru ditambah A3. Baru yang konstanta. Ada A1 min 3A2 ada 3A3. Nah, sampai sini berarti kita punya yang pertama A1 plus A2 itu sama dengan 3, baru min 2A1 ditambah 2A2 ditambah A3 itu sama dengan min 8, dan A1 min 3A2 ditambah 3A3 itu sama dengan 13. Nah, dari persamaan ini, kedua dan ketiga, Ibu ingin mengurangkannya, menghilangkan A3-nya. Berarti di sini Ibu kalikan 3, ini kali 1 ya. Berarti di sini Ibu peroleh min 6A1 ditambah 6A2 ditambah 3A3 sama dengan min 24. Baru di sini A1 dikurang 3A2 ditambah 3A3 sama dengan 13. Ibu kurangkan. Berarti di sini dapat min 7A1, yang ini dapatnya 9A2 sama dengan ini habis min 37. Nah, ini Ibu sebut persamaan keempat ya tadi ya. Persamaan keempat dan persamaan 1 sekarang. Tadi A1 ditambah A2 sama dengan 3 dengan persamaan 7 min 7A1 ditambah 9A2 sama dengan negatif 37. Nah, kita akan mencoba mencari A1-nya. Berarti A2-nya kita hilangkan. Ini kita kalikan 9, ini kali 1 ya. Berarti di sini 9A1 ditambah 9A2 sama dengan 27. Kemudian di sini min 7A1 ditambah 9A2 sama dengan negatif 37. Kita kurangkan, berarti di sini 16A1 sama dengan, kita peroleh min 27 dikurangi negatif 37. Berarti adalah positif 64 ya. Berarti A1-nya itu adalah 64 bagi 16 itu adalah 4. Nah, A2-nya langsung kita cari. A1 tambah A2 dengan menggunakan ini ya. A1 A2 sama dengan 3. Berarti A1-nya 4 ditambah A2 sama dengan 3. Berarti A2-nya sama dengan 3 kurang 4 itu min 1. Nah, selanjutnya tinggal mencari A3 dengan menggunakan sifat kedua atau 3 terserah. Persamaan 2 atau 3 yang ini. Min 2A1 tambah 2A2 tambah A3 sama dengan min 8. Min 2A1 ditambah 2A2 ditambah A3 sama dengan min 8. A1-nya tadi adalah 4, A2-nya tadi adalah min 1 ditambah A3 sama dengan min 8. Min 8 dikurang 2 ditambah A3 sama dengan min 8. Berarti A3-nya sama dengan min 8 ditambah 10 ya. Sama dengan 2.
Nah, sampai sini kita kembalikan ke soal awal. Berarti integral dari 3x kuadrat min 8x plus 13 tadi dibagi dengan x plus 3 kali x min 1 kuadrat dx itu sama saja dengan mengintegralkan A1 tadi adalah 4 dibagi dengan x plus 3 ya tadi ya pertamanya. Ya. D tambah A2 yaitu min 1 dibagi dengan X min 1 ditambah A3 itu adalah 2 dibagi X min 1 kuadrat dx. Ini sama saja dengan kita integralkan satu-satu 4 dx per X plus 3 dikurang integral dx per X min 1 ditambah 2 integral dx per X min 1 kuadrat. Sama dengan ini langsung saja ya. Kalau X min 3, kalau kita turunkan itu kan sama aja dengan dx ya. Berarti langsung aja ya, daripada pakai permisalannya. Dx min plus 3 ya, gitu ya. Sorry, per X plus 3. Yang ini juga X min 1, kalau kita turunkan ya X dx ya. Berarti langsung saja dx min 1 ditambah integral dari yang ini baru boleh mau pakai permisalan atau tidak juga boleh. Ini langsung kita ganti gini juga nggak apa-apa. X min 1-nya jadi di atas. Jadi min 2 dx. Nah, kita tahu bahwa integral dari x pangkat n dx itu adalah 1 per n x pangkat n plus 1. 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Berarti kalau integral x min 1 pangkat n dx min 1 gitu ya, ininya sama. Berarti sama dengan 1 per n plus 1 x min 1 pangkat n plus 1 plus c. Gitu ya. Berarti di sini kita lanjutkan aja. 4 ln x plus 3 min ln x min 1. Yang ininya kita integralkan kurang 2 ya. Plus 2 ini kita integralkan berarti 2 dibagi min 2 tambah 1 x min 1 min 2 tambah 1 plus c. Atau ekuivalen dengan mengatakan sama dengan 4 ln x plus 3 min ln x min 1 dikurang min 2 tadi plus 2 dibagi min 1 min 2 x min 1 tadi kan sama aja dengan 1 per x min 1 ya. Plus c. Atau kalau mau tulis lebih rapi boleh. Min ln x min 1 min 2 per x min 1 plus c. Selesai. Nah, itu untuk dekomposisi ketika penyebutnya itu adalah faktor linier berulang. Nah, selanjutnya nanti akan kita coba bagaimana ketika ternyata penyebutnya itu memuat faktor kuadrat yang ternyata tidak bisa kita faktorkan. Ketika kita faktorkan, dia malah memuat bilangan imajiner gitu ya, kompleks ya. Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.